Informasi pertama, Saudara, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah menyebabkan tanah longsor yang menimpa sebuah rumah. Akibatnya, 2 orang penghuni rumah yang adalah ibu dan anak tertimbun material longsor. Setelah 14 jam pencarian, keduanya ditemukan meninggal dunia dalam kondisi berpelukan. Peristiwa pilu terjadi pada Sabtu malam 9 November lalu ketika tanah longsor setinggi 30 meter menimpa rumah milik Novi Nugrahtati di Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kebumen, Jawa Tengah. Saat kejadian, Novi berada di rumah bersama Muhammad Abian, anaknya yang berusia 6 tahun. Kejadian saat hujan deras turun itu berlangsung cepat dan membuat Novi dan sang anak tidak bisa menyelamatkan diri. Setelah jibaku pencarian selama 14 jam, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan kedua korban pada Minggu pagi dalam kondisi meninggal dunia. Ibu dan anak itu ditemukan di bawah timbunan material longsor setebal hampir 3 meter, sekitar 10 meter dari ruang keluarga. Keduanya ditemukan dengan posisi saling berpelukan. Jenazah si kecil Abian adalah yang pertama ditemukan dan dievakuasi. Sementara sang ibu dievakuasi 10 menit kemudian. Untuk posisinya jadi berdampingan. Setelah kita mau proses evakuasi anaknya, telah disingkirkan untuk puing-puingnya, ternyata di situ terlihat lagi dari ibu Novinya. Itu posisi korban di mana, Mas? Di rumah atau di mana? Itu kalau dari rumah kurang lebih bergeser sekitar 10 meter apa ya, Mas Eko? Kurang lebih sekitar 10 meter lah dari titik rumah apa? Kamar keluarga, ruang keluarga. Oh, keluar dari ruang keluarga berarti ya? Iya, jadi keluar dari batas rumah. Kondisi korban gimana? Untuk kondisi korban MD yang meninggal dunia kedua-duanya. Pencarian dan proses evakuasi mengerahkan 2 unit alat berat untuk mengangkat tumpukan tanah yang menimbun rumah korban. Jenazah kedua korban kemudian dibawa ke rumah keluarga untuk pemulasaran. Pasca jenazah kedua korban ditemukan, operasi evakuasi dinyatakan selesai dan tim SAR gabungan meninggalkan Desa Jemur. BPBD Kebumen akan melakukan asesmen pada rumah korban yang terdampak longsor dan rusak parah untuk menentukan langkah selanjutnya. Ini yang di Jemur ini sudah dilaksanakan, korban sudah ditemukan. Kemudian penanganan rumahnya karena rusak berat nanti akan kita koordinasikan dengan OPD yang terkait. Kemudian longsor-longsor yang mengganggu akses jalan yang kapasitas kecil ini umumnya sudah dilakukan penanganan. BPBD Kebumen berencana berkoordinasi dengan sejumlah pihak seperti Dinas Sosial, Dinas PUPR, dan ahli waris perihal pemilik rumah yang menjadi korban meninggal dalam peristiwa longsor itu. Koordinasi penting dilakukan demi memastikan penanganan yang tepat untuk proses pemulihan dan juga bantuan yang diperlukan oleh keluarga korban. Hantoro Wibowo, Kompas TV, Kebumen, Jawa Tengah. Informasi selanjutnya, Saudara, usai hujan deras yang melanda wilayah Banyumas, sebuah gedung bangunan perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri 4 Gumelar di Banyumas, Jawa Tengah ambruk. Imbasnya, sejumlah buku bacaan siswa rusak dan tak bisa dipakai lagi. Bangunan gedung perpustakaan yang berada di Kompleks Sekolah Dasar Negeri 4 Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ambruk. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras melanda wilayah tersebut pada malam hari. Selain hujan deras, ambruk dan jebolnya tembok bangunan itu juga dipicu oleh pergeseran tanah di tempat berdirinya bangunan. Akibatnya, barang yang berada di dalam gedung perpustakaan seperti lemari, meja, kursi, dan koleksi buku rusak, tertimpa puing-puing material ambrukan tersebut. Karena dinilai membahayakan, pihak sekolah memasang tali pembatas agar para siswa tidak mendekat, sebab dikhawatirkan dapat terjadi ambrukan susulan jika hujan deras kembali terjadi. Ini ambruknya itu pertama adalah malam-malam jam 2 itu hujan. Yang kedua, konstruksi tanahnya itu memang tidak labil. Jadi ada pergeseran tanah dan dilalah juga
ini sudah 13 tahun pembangunan perpustakaan ini. Itu yang rusak berarti kan tembok, berarti separuh 50% dari gedung perpustakaan itu adalah langsung roboh dan merusakkan tempat almari buku yang ada di dalam perpustakaan itu, dan termasuk buku-bukunya juga tertimpa oleh puing-puing daripada bangunan perpustakaan itu. Pasca kejadian, beberapa sukarelawan dan guru bergotong royong menyelamatkan sejumlah barang, termasuk material yang masih dapat digunakan dari sisa bangunan. Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, namun pihak sekolah tetap berharap bahwa gedung perpustakaan ini segera diperbaiki, karena tidak hanya mengganggu keselamatan, tetapi juga perpustakaan jadi salah satu penunjang pembelajaran bagi siswa dalam menuntut ilmu. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah.